Mak, orang masak? Ora. Oh, ya wes ayo makan di luar. Ayo. Asyik makan di luar lumayan. Yuhu. Pah, Hmm? ayo cari Arab Arab makan di luar. Lagi makan di luar. Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apakah sehat? Oke, kalau sehat ya. Terima kasih yang sudah mampir ke Umbrus. Terima kasih yang sudah subscribe Umbrus. Yang baru datang silahkan di subscribe. Semoga informasi ini dapat membantu Anda untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Oke ya, ini video ini saya lanjutkan dari video yang kemarin. Temanya tentang masih penurunan berat badan, karena kemarin belum sempat saya upload gimana caranya gitu loh. Yang kita bahas adalah gimana caranya menurunkan berat badan 14 kilo dalam 2 bulan kurang lebih ya. Jadi saya tekankan di awal ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli pakar, jadi saya nggak tahu nilai gizi, nilai kalori. Jadi nanti kalau misalkan mas-mas, mbak-mbak menirukan cara ini, ada sesuatu hal yang terjadi ya saya nggak tahu. Akan tetapi dari berbagai sumber yang saya dapat, ya orang yang punya sakit mah, orang yang punya sakit lambung itu menerapkan gaya hidup seperti ini itu malah sembuh katanya teman-teman. Jadi ya itu terserah kalian. Tapi yang saya rasakan selama ini saya melakukan 2 bulan lebih, bahkan mau hampir 3 bulan jalan ya. Alhamdulillah, kalau saya kan alhamdulillah nggak punya penyakit mah, nggak punya penyakit lambung gitu ya. Ya aman-aman saja gitu loh. Nggak ada yang apa yang dirasa gitu, nggak ada gitu. Oke ya Bang ya. Saya tekankan di awal gitu. Oke, langsung aja ya ke temanya. Gimana caranya menurunkan berat badan 14 kilo dalam 2 bulan. Yang pertama, tubuh manusia itu beda-beda. Terkadang Anda menirukan gaya atau diet seperti saya lakukan, belum tentu itu turunnya sama gitu loh. Bahkan bisa lebih banyak, bahkan bisa lebih sedikit gitu loh. Lah, ning kene sapa sing wis nglakoni diet tapi nggak bisa turun berat badan. Nah, ini mungkin bisa membantu Anda ya. Tapi diet iki versiku ya, versi saya yang saya juga otodidak belajar dari berbagai sumber, cuman saya nggak ke dokter gitu loh. Kalau lebih mau aman ya konsultasi sama dokter gitu. Oke ya. Yang pertama, apa yang saya lakukan? Saya melakukan defisit kalori. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin menurunkan berat badan, sebisa mungkin makanlah makanan yang rendah kalori gitu loh. Contohnya apa Bang? Makan makanan ya rebus-rebusan bisa. Jangan makan yang goreng-gorengan, kurangi gitulah. Terus pokoknya makanan banyak kalori itu setahu saya itu makanan yang sudah berubah bentuk dari wujud aslinya, dan makanan yang sudah banyak proses pengolahan gitu Bang. Contoh ya kayak mie kayak gitu kan, kayak tepung-tepungan kayak gitu. Yang awalnya beras bikin tepung beras kan udah nggak wujud beras lagi jadi tepung. Nah itu contoh salah satunya itu seperti itu. Dan untuk makanan saya yang saya makan ini cuman kayak gini nih contohnya ya. Ada nasi, tahu, terus sayur bayam, nasinya 1 centong aja. Jadi intinya kurangin karbo, banyakin serat, banyakin protein gitu. Oke. Yang pertama saya melakukan diet ini. Nah, di samping saya melakukan diet ya, saya juga melakukan olahraga. Cuman olahraga saya itu nggak olahraga yang kayak angkat beban berat-berat, itu enggak. Saya hanya melakukan
jalan kaki ya, jalan kaki nyantai selama 45 menit ya. Jalan nyantai selama 45 menit, ya terserah mau ke belakang ke depan, mau muterin halaman rumah atau mau muter-muter gang. Yang penting usahakan sehari itu kita jalan kaki selama 45 menit gitu. Oke. Terus habis itu ya udah saya melakukan defisit kalori, makanan yang kayak tadi. Oh iya, saya pertama kali itu selama 3 minggu saya melakukan diet makan nasi 3 kali sehari masih. Contohnya kayak gini nih, bangun tidur saya bersih-bersih, sholat subuh dulu ya kan, habis itu saya minum air putih ya kan, minum air putih, makanan yang nasinya secentong atau 5 sendok nasi, banyakin protein, banyakin serat, buah juga boleh. Jam 7 pagi berangkat kerja, ntar jam 10 atau jam 10 lah, jam 10 saya ngemil. Itu ngemil-nemilan saya itu kalau bisa jangan cemilan yang keripik atau gorengan, jangan. Saya itu mil-milannya buah-buahan bang. Terus jam 12 makan, jam 17 sore lagi makan lagi. Pokoknya intinya yang pertama, minggu pertama itu saya melakukan diet yang makan nasi sehari masih 3 kali gitu loh. Tapi konsekuensinya itu harus makan tepat waktu. Jadi kalau misalkan Senin sarapan jam 7 ya Selasa sarapan jam 7 gitu loh. Jangan lebih, jangan kurang gitu loh. Intinya saya mau lakukan defisit kalori, makanan yang rendah kalori ya kan, dengan menerapkan pola makan gitu loh. Banyak kurangi karbo, banyakin serat, banyakin protein, hindari atau mengurangi makanan-makanan yang berminyak yang dari tepung gitu ya bang ya. Oke ya, itu yang saya lakukan. Terus selama 3 minggu itu berjalan ya, selama minggu itu berjalan saya ganti. Saya tetap melakukan diet, cuman ganti. Yang tadinya pagi sarapan, saya nggak sarapan. Apakah itu ya? Apakah itu ya? Itu saya melakukan yang namanya intermittent fasting gitu loh. Nah, intermittent fasting itu apa ya? Intermittent fasting itu adalah pengaturan pola makan dengan cara berpuasa. Yo mirip-mirip poso ngono lho. Tapi bedanya puasa sama Ramadan namanya intermittent fasting ya. Itu saya puasa itu dari jam 12 dari jam 7 malam habis Isya sampai jam 12 siang. Kalau puasa Ramadan itu kan kita sahur dini hari jam 3 atau jam 4 subuh. Ntar buka-buka maghrib. Kalau saya enggak. Kalau intermittent fasting itu bukan kayak gitu. Jadi puasanya itu terserah kalian mau dari jam berapa tekan jam berapa gitu loh. Logikanya gini. Kita kan sehari itu kan 24 jam. Ya toh? Sehari 24 jam. Nah, selama 24 jam itu kan biasanya kita itu tidur paling 8 jam atau 7 jam atau 9 jam, jarang lah banyak-banyak 8 jam lah. Misalkan tidur jam 10 paling ya 5 jam tidur kan. Nah, sisanya kita tidur 8 jam, sisanya itu kan 16 jam. Lah kita 16 jam bangun tidur itu kan kita udah ngopi, udah makan sarapan, udah ngemil dan lain-lain sampai sore lagi, terus tidur lagi. Nah, kalau intermittent fasting itu ya, yang kita balik, yang 8 jamnya itu buat makan, yang 16 jamnya nggak dibuat makan gitu loh. Jadi dibalik. Pokoknya kita main jendela makan aja gitu loh. 24 jam dibagi. Biasanya tidur 8 jam, sisa 16 jam. 16 jam kita kan buat aktivitas makan dan lain-lain. 8 jam kan kita buat tidur. Kalau tidur kan otomatis nggak makan. Nah, sekarang saya balik. Yang 8 jamnya itu saya buat makan, 16 jamnya itu nggak makan. Contohnya gimana bang ya? Contohnya gini. Saya makan saya makan terakhir makan nasi itu saya di jam 7 malam. Jam 7 habis Isya ya. Jam 7 habis Isya malam saya habis makan, terus saya makanannya lagi kapan? Itu makannya lagi saya jam 12 siang. Berarti saya selama jam 7 habis Isya, jam 9 malam tidur,
bangun tidur, saya nggak makan, nggak sarapan, berangkat kerja, makan-makan lagi jam 12. Tapi di antara, ini penting nih ya, di antara jam 7 malam sampai jam 12 siang, itu kita masih diperbolehkan minum air putih, minum kopi tanpa gula, minum teh tanpa gula. Intinya yang kalorinya rendah atau 0 kalori, gitu loh ya. Puasanya masih boleh minum. Kalau puasa Ramadan kita kan nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kalau ini boleh minum tapi nggak boleh makan. Minum pun yang 0 kalori atau rendah kalori gitu bang. Ya namanya mau diet kan kita harus milah-milah yang rendah kalori gitu. Itu saya lakukan. Lah lemes ora bang, ora sarapan kerja, lemes. Wajah pucat ya namanya orang puasa ya kan. Ya namanya perjuangan, yang namanya kita mau apa ya, mau memperoleh sesuatu yang kita inginkan itu kan yang harus berjuang ya, bukannya diet doang, bukannya penurunan berat badan doang. Dalam hal apapun pasti ada suatu perjuangan ya kan, dan perjuangan itu membuah maniskan pendapatan kan gitu. Ngomong apa ya aku bang. Ya intinya gitu bang ya, singkatnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham ya, ada yang kurang paham itu komen saja ya, komen di bawah, nanti tak kasih tahu secara lengkap detailnya. Terus tidur dimaksimalkan minimal 8 jam atau 9 jam, jangan kurang dari 8 jam atau 9 jam, karena kalau kita kurang tidur itu metabolisme tubuh kita itu terganggu, jadi menghambat pengurangan berat badan gitu. Oke ya mas bro, jadi intinya pola makan dijaga, istirahat yang cukup, olahraga rutin walaupun kecil-kecil ya kan, perbanyak minum air putih. Terima kasih yang sudah menonton, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.